Pelaku ujaran kebencian Adimas Firdaus alias Resbob menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia perkuat langkah pengendalian inflasi. Festival Perahu Naga jadi wadah dan ajang penjaringan atlet dayung di Depok. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan supporter Persib Adimas Firdaus alias Resbob menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Siber Polda Jabar Senin malam. Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Petugas masih mendalami 2 rekan Resbob yang membantu saat live streaming. Dengan tangan di borgol dan pengawalan petugas, Adimas Firdaus alias Resbob, pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan supporter Persib, tiba di gedung Direktorat Siber Polda Jabar sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Direktur Siber Polda Jabar, Kombes Pol Reza Ramadiansyah mengatakan, pengejaran pelaku dilakukan sejak hari Jumat setelah adanya laporan dari Aliansi Sunda Ngaheji. Selama pelarian, Resbob sempat berpindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Surabaya, Surakarta, hingga akhirnya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Kita sudah melakukan pencarian di hari sejak ada laporan yang bersangkutan pindah-pindah kota dari Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang. Untuk pasal yang diterapkan pasal 28 ayat 2. Sebelumnya Resbob dilaporkan oleh supporter Persib Bandung, yakni Persib Viking Club dan Aliansi Sunda Ngaheji ke Mapolda Jabar atas dugaan kasus ujaran kebencian berbau sara terhadap suku Sunda dan supporter Persib. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Warga di sekitaran Komplek Perkantoran Jajawai, Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dihebohkan dengan penemuan puluhan anak ular sanca yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong. Sebanyak 22 ekor anak ular dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Palabuhan Ratu mengevakuasi anak ular yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong di sekitar Komplek Perkantoran Palabuhan Ratu Sukabumi. Sebanyak 22 ekor anak ular sanca ini berhasil dievakuasi petugas damkar usai mendapat laporan dari warga yang sempat menghebohkan karena banyak ular keluar dari gorong-gorong air. Kirain saya di video itu hanya 5 ekor ya, ternyata pas kita kesini sebanyak 22 ekor. Kalau dilihat dari usianya itu sepertinya seperti apa kelihatannya? Usianya kayaknya itu baru menetas ya, karena memang di musim hujan ini kita sering banyak laporan ular karena memang musim hujan waktunya memang hewan ini banyak yang menetas atau berkeliaran di pemukiman. Untuk keselamatan, pihak damkar mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri jika menemukan ular baik yang berbisa maupun tidak. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. 22.
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan penebangan pohon di pinggir jalan di sejumlah titik di jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Bandung. Hal ini dilakukan demi keselamatan pengendara, mengantisipasi pohon tumbang selama musim hujan. Penebangan pohon ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga yang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut, guna menjaga keselamatan para pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan utama penghubung Garut dan Bandung, seperti di kawasan Lebak Jero, Kadungora, hingga perbatasan Garut-Bandung. Penebangan pohon dilakukan terhadap pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan. Kegiatan untuk hari ini adalah penebangan ranting-ranting pohon maupun pohon yang dipandang dapat membahayakan pengguna lalu lintas supaya pengguna jalan itu nantinya dalam keadaan aman dan nyaman. Berapa titik Pak semuanya? Untuk di ruas batas Bandung Garut ini kemungkinan ada di 3 titik di sepanjang batas Bandung Garut sampai dengan Ciunik. Kementerian Kehutanan melepas liarkan seekor elang Jawa di kawasan Situ Gunung, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelepas liaran ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga pelestarian satwa langka endemik Indonesia. Seekor elang Jawa dilepas liarkan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di kawasan resort pengelolaan Taman Nasional Situ Gunung, Balai Besar, Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Elang Jawa yang diberi nama Raja Dirgantara yang berarti penguasa udara, tampak ragu sesaat sebelum akhirnya mengepakkan sayap dan menghilang di balik rimbunan hutan. Tepuk tangan dan tatapan haru mengiringi momen kembalinya sang raja ke habitat alaminya. Sebelum dilepas liarkan, elang Jawa ini telah melalui proses rehabilitasi dan dinyatakan layak kembali ke alam. Dalam pelepas liaran, GPS telemetri dipasang untuk memantau pergerakan Raja Dirgantara tanpa mengganggu aktivitas alaminya. Teknologi ini memungkinkan pemantauan wilayah jelajah, lokasi bersarang, hingga pola mencari pakan, sekaligus menjadi alat penting dalam memastikan elang Jawa mampu bertahan hidup di alam liar. Terhadap elang Jawa, 1 ekor, perhatian kepada seluruh yang kita namai Raja Dirgantara. Jadi rajanya udara. Yang ini sudah kita gunakan teknologi GPS telemetri, sehingga kemudian kita bisa memantau pergerakan atau jelajah home range dari elang tersebut. Kemudian juga kita bisa memantau dia bersarang di pohon apa, ya, di titik mana begitu dia habitatnya. Kemudian juga pada saat dia mencari pakan, ya, jadi home range untuk habitat itu kita akan lihat semua. Berdasarkan penelitian terbaru, populasi elang Jawa di Pulau Jawa kini tercatat sekitar 511 pasangan. Angka ini menunjukkan peningkatan sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya konservasi harus terus dijaga. Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak dapat memperkuat pelestarian elang Jawa. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Menanggapi beredarnya kabar Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil, Pengadilan Agama Bandung mengonfirmasi telah menerima gugatan perceraian dengan inisial AA melawan MDK yang mirip dengan nama Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Gugatan diajukan melalui sistem e-court sejak 2 minggu lalu. Pengadilan Agama Bandung mengkonfirmasi telah menerima dan meregistrasi satu perkara perceraian dengan inisial para pihak AA sebagai penggugat dan MDK sebagai tergugat.
Meski Humas Pengadilan Bandung tidak mengkonfirmasi secara langsung bahwa perkara perceraian tersebut atas nama Atalia Praratya dan Ridwan Kamil, namun ia mengatakan bahwa inisial AA dan MDK ini ialah inisial yang mirip dengan anggota DPR RI dan mantan Gubernur Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Bandung dalam konferensi pers. Pihak pengadilan menyebutkan perkara diajukan melalui mekanisme e-court sekitar 2 minggu lalu dengan kode perkara G atau gugatan serta tercatat dengan nomor registrasi 6572. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu sudah terregistrasi, ya, inisialnya AA dan lawan DMDK, ya, inisialnya. Ya. Kami belum bisa menyebutkan, hanya menyebut inisialnya saja. Ya. Berdasarkan pengecekan di situs resmi Pengadilan Agama Bandung, nama penggugat dan tergugat dalam perkara disamarkan. Namun dalam data perkara tercantum nama kuasa hukum atas nama Rian yang diketahui merupakan bagian dari tim kuasa hukum Atalia Praratya. Dalam data juga tercantum jadwal sidang perdana yang direncanakan dilaksanakan pada Rabu 17 Desember pukul 9 pagi di Pengadilan Agama Bandung. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Festival Perahu Naga jadi wadah dan ajang penjaringan atlet dayung di Depok. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memenuhi Sertifikat Layanan Hygiene Sanitasi atau SLHS. Hal ini sebagai bukti penyedia makanan sudah teruji dan aman dikonsumsi masyarakat. Dari total 283 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut, baru 79 SPPG yang memiliki LSHS. Padahal semua SPPG harus memiliki standar dalam tata kelola seperti kesehatan dan kebersihan makanan yang harus terjamin yang dibuktikan dengan SLHS. Sertifikat bisa diperoleh setelah SPPG mengoperasikan dapur dan sajian makanannya. Kemudian oleh tim dari Dinas Kesehatan Garut dilakukan pemeriksaan, mulai dari sampel makanan juga alat masak. Sertifikat yang SLHS yang sudah terbit sebanyak 79 SPPG, yang lain sedang dalam proses karena memang itu tahapannya cukup panjang dan persyaratannya banyak. Tapi mereka sudah masuk semua, prinsipnya kan itu sudah masuk dan sedang dalam tahap verifikasi. Kemudian yang itu karena sudah masuk lah mereka ada relaksasi ya, jadi berjalan seperti sampai dengan terbit. Saudara, upaya meningkatkan kualitas gizi pada makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan. Di Kota Bandung, program MBG kini menghadirkan inovasi menu baru yang lebih variatif, modern, dan tetap bergizi seimbang. Seperti apa edukasi menu baru ini? Berikut liputannya. Inilah suasana edukasi menu baru Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG se-Kota Bandung. Kegiatan ini digelar untuk menambah variasi menu sekaligus meningkatkan kualitas pengolahan makanan bagi para penerima manfaat. Para pengelola dapur MBG dibekali pengetahuan mulai dari inovasi menu, penghitungan biaya produksi, hingga penanganan limbah dapur yang ramah lingkungan. Beragam menu baru diperkenalkan, mulai dari ayam asam manis, ayam siram coklat dengan cita rasa menyerupai sate, hingga menu modern seperti spaghetti. Inovasi ini diharapkan membuat anak-anak tidak bosan dan lebih antusias mengkonsumsi makanan bergizi. Dari Ibu waktu
Tujuannya adalah menambah variasi-variasi menu untuk dapur MBG, kemudian sekaligus bagaimana penanganan limbah untuk baik dari intern dari dapurnya, juga dari ekstern dari penerima manfaat yang sudah makan, kadang kan mereka sisa di dalam di dalam ompreknya. Nah itu sekaligus ditanganin penanganan limbahnya, dan juga ada dari Rumah Sakit Rotin Sulu yang memperhatikan tentang gizi. Tak hanya chef dan kepala dapur, kegiatan ini juga melibatkan ahli gizi. Sekitar 120 dapur MBG mengikuti edukasi ini dari total 156 dapur MBG yang tersebar di Kota Bandung. Setiap menu yang diperkenalkan telah dihitung nilai gizinya dan harga pokok produksinya, sehingga dapur MBG mengetahui kandungan nutrisi sekaligus biaya yang dibutuhkan. Kalau untuk terpenuhi gizinya yang pasti itu setiap dari makanan yang disajikan itu sesuai ada karbohidratnya, terus ada protein hewaninya, lalu ada protein nabati, ada sayur, ada buah. Untuk protein untuk makanan pokok sendiri itu kalau saya sempat hitung itu sekitar untuk anak SD ya Pak ya, ini itu sekitar 1 sampai setengah porsi. Jadi kalau memang nanti di dapur itu kalau bisa memang seperti itu ya. Terus kalau untuk protein hewani itu sekitar 1 porsi, untuk nabati 1 porsi, terus untuk sayur sama untuk buahnya itu sekitar setengah sampai 1 porsi untuk per kali makan. Itu untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak. Ahli gizi merekomendasikan untuk anak usia sekolah dasar kebutuhan per kali makan meliputi 1 porsi protein hewani, 1 porsi protein nabati, sayur, dan buah masing-masing 1 porsi, serta karbohidrat sekitar 100 gram atau setara 500 kalori. Dengan menu-menu baru yang lebih variatif, sederhana, dan bercita rasa modern, program MBG diharapkan semakin diterima oleh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bergizi. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sinergi kedua pihak dilakukan melalui penguatan rantai pasok pangan hingga percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya menjaga stabilitas harga di Jawa Barat terus diperkuat melalui sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam high level meeting, tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan digitalisasi daerah, kedua pihak menegaskan komitmen menghadapi lonjakan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Sepanjang tahun 2025, inflasi Jawa Barat didominasi komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, minyak goreng, hingga tarif air pam. Bank Indonesia menilai meski produksi beras meningkat signifikan, harga di tingkat konsumen masih belum sepenuhnya turun. Ada beberapa hal yang tadi didiskusikan. Selama Januari sampai dengan November kita 7 kali mengalami inflasi ya Jawa Barat. Kemudian beberapa komoditas yang perlu dicermati yaitu dari sisi volatile food-nya, cabai merah, beras ya, kemudian minyak goreng. Kemudian dari administered price-nya kita berkoordinasi untuk kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah seperti kenaikan tarif PAM ya perlu kita konsolidasikan kapan sebaiknya dinaikkan pada saat seperti apa. Tentunya boleh naik tapi persyaratannya apa yang perlu kita lihat agar kenaikannya betul sifat kuantitatif agar tidak memicu inflasi. Selaras dengan pengendalian inflasi, akselerasi digitalisasi juga menjadi pilar penting stabilitas ekonomi daerah. Penerapan Kristep hingga pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia telah mendorong transparansi dan efisiensi belanja pemerintah daerah. Hingga November 2025, nilai transaksi KKI di Jawa Barat menembus 164 miliar rupiah dengan lebih dari 50.000 transaksi. Pertemuan seperti ini salah satunya adalah untuk pengendalian harga-harga bahan pokok di lapangan menjelang hari-hari besar
negara nasional seperti menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan menjelang Natal tahun baru ini, supaya daya beli masyarakat ini bisa tetap terjaga, inflasi kita juga tetap terjaga dengan baik, dan harga-harga bisa terkendali. Pasokan alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan Bulog, dengan stakeholder terkait, insya Allah pasokan Jawa Barat sampai saat ini. Sinergi BI dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan menjamin pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap stabil dan berkelanjutan menyongsong tahun 2026. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Festival Perahu Naga kembali digelar di Kota Depok. Kali ini ajang olahraga air berlangsung di Setu 7 Muara, Bojongsari, Depok. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali digelar di lokasi tersebut sejak festival dimulai 9 tahun lalu, sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi atlet perahu naga. Sebanyak 16 regu perahu naga turut ambil bagian dalam festival ini. Para peserta datang dari berbagai daerah, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten. Keikutsertaan atlet lintas provinsi ini dimanfaatkan sebagai ajang mengasah kemampuan sekaligus penjaringan atlet potensial. Selain lomba perahu naga, panitia juga menggelar lomba perahu karet yang tak kalah menarik perhatian penonton. Perlombaan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membuka ruang bagi atlet dan komunitas olahraga air untuk menampilkan kemampuan mereka. Selain mendukung pembinaan atlet, pemilihan lokasi ini juga bertujuan memperkenalkan potensi setu kepada masyarakat luas. untuk festival perahu naga ini kami sudah melakukan kurang lebih 9 festival perahu naga ya. Nah, kebetulan ini salah satu perdana di Setu Sawangan. Makanya tujuan kami diadakan festival perahu naga di Sawangan ingin menggali setu yang di Sawangan ini. Sebenarnya Setu Sawangan ini sangat bagus dan sangat bagus untuk dipublikasi sehingga masyarakat sekitar bisa lebih mengerti ini setu kami yang harus kita bersihkan, harus kita perdayakan. Festival ini memperebutkan piala bergilir dan hadiah uang tunai dengan total puluhan juta rupiah. Lebih dari sekedar kompetensi, ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet perahu naga yang dapat berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Omset penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran. Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk Tahun Baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya, di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan
adanya travel, adanya WUS. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas, ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara tahun baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Garut dan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan jalur nasional Limbangan. Jalur ini menjadi prioritas akibat sering terjadi kemacetan. Pengecekan jalur di sepanjang Jalan Nasional Limbangan yang menghubungkan Garut dengan Tasikmalaya dan Jawa Tengah ini dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di jalur Limbangan ini terdapat beberapa hambatan yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas, mulai dari aktivitas pasar Limbangan, pasar Lewo, pasar Bandrek, hingga kawasan industri Pratama. Selain itu, keberadaan sejumlah persimpangan jalan seperti pertigaan menuju Lewi Goong, parkir sembarangan angkutan umum turut menyumbang kemacetan di jalur Limbangan. Petugas akan melakukan rekayasa kanalisasi dan pemasangan barrier di sejumlah titik lokasi trouble spot. Ya, hari ini kita akan petakan bersama tim Polres. Mudah-mudahan kita ada rekayasa lintas yang bisa dimanfaatkan untuk lancar lalu lintas. Yang pertama, yang kedua juga kita akan melakukan upaya rekayasa dalam bentuk merekayasa dengan memasang ya lepekot berdasarkan arahan Polres. Ya, itu. Memang selama ini solusinya gimana, Pak? Ya, solusinya seperti ini. Memang ada kemacetan beberapa titik. Yang pertama di Limbangan, ya, terutama di depan pasar Limbangan. Itu menjadikan black spot, tapi hari ini kita akan coba petakan. Mudah-mudahan masyarakat pada saatnya nanti Nataru lancar lah. Penjualan pernak-pernik Natal seperti hiasan bola Natal dan lampu warna-warni terus mengalami peningkatan menjelang perayaan Natal 2025. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Jelang Hari Raya Natal 2025, penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat di sejumlah pusat perbelanjaan dan toko dekorasi. Seperti di toko pernak-pernik Natal Bunda Sinta di Jalan Cibadak nomor 58A, Kota Bandung ini. Berbagai hiasan mulai dari bola pohon Natal, rangkaian salju buatan, hingga lampu warna-warni menjadi barang paling diburu para pembeli. Bola Natal, slinger, pohon Natal, dan pernak-pernik Natal lah, semua. Itu kayak ini ya, bandung, topi Santa. Ini biasanya pembeli datang kapan sih, Tante? Yang menjelang sekarang lah, mau deket Natal gitu. Sebulan sebelumnya udah pada ramai. Tak hanya pembeli untuk keperluan bisnis. Banyak juga warga yang membeli pernak-pernik Natal untuk dipasang di rumah sebagai bagian tradisi perayaan. Saya biasanya tiap tahun tuh beda tema. Kalau kemarin juga saya kesini ke toko ini. Kemarin rose gold, sekarang pinginnya temanya merah sama gold. Gitu. Ya, lagi nyari yang apa sih sebetulnya slinger ya, slinger yang gold. Kayak gitu, iya. Kalau aksesoris lain nyari nggak, Bu? Kayak misalnya topi Santa atau lainnya? Selalu cari. Cuman kebetulan memang masih ada di rumah, tapi ketika ada yang baru selalu saya beli. Tak hanya pembeli untuk kebutuhan pribadi, namun para pelaku usaha dekorasi juga mulai membeli dalam jumlah besar. Harga pernak-pernik yang dijual pun beragam, mulai dari Rp5.000 untuk ornamen kecil hingga Rp500.000 untuk pohon Natal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga.
Tetaplah di Kompas Pagi. Tampil heroik, lifter nasional Rizky Juniansyah raih emas SEA Games 2025 sekaligus pecahkan rekor dunia. Rizky Juniansyah tampil percaya diri pada babak final angkat besi kelas 79 kg putra Senin sore. Rizky buktikan kualitasnya sebagai peraih emas Olimpiade. Pemuda asal Banten sukses membukukan angkatan snatch 160 kg. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, pria yang baru resmi diangkat sebagai prajurit TNI mencatat rekor dunia baru dengan angkatan 205 kg. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru dari sebelumnya 363 kg. Ini jadi emas kedua bagi kontingen angkat besi Indonesia. Selanjutnya, Indonesia masih punya Rahmat Erwin Abdullah yang dijagokan meraih emas dari kelas 88 kg putra. Panjat tebing Indonesia kembali berjaya di SEA Games 2025. Indonesia mengawinkan emas nomor speed putra dan putri sekaligus memastikan juara umum. Di final speed putra, Anta Syafi Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbangkan emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Luluk tampil power pada kelas 48 kg di Konburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membukukan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Timnas voli putri Indonesia kalah 20-25, 15-25, dan 19-25 dari Vietnam pada laga pemungkas grup B SEA Games 2025 di Stadion Indoor Hua Mark, Bangkok. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke semifinal. Hasil ini membuat Vietnam memimpin klasemen akhir grup B sekaligus membuat Indonesia finish sebagai runner-up. Artinya, tim Merah Putih akan melawan juara grup A Thailand di babak semifinal esok. Timnas voli putri Thailand menjadi tim paling sukses di pesta olahraga ASEAN dengan total 16 gelar juara. Sementara Timnas voli putri Indonesia baru memiliki 1 medali emas yang diraih pada SEA Games tahun 1983. Pelaku ujaran kebencian Adimas Firdaus alias Resbob menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
Pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan supporter Persib Adimas Firdaus alias Resbob menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Siber Polda Jabar Senin malam. Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Petugas masih mendalami 2 rekan Resbob yang membantu saat live streaming. Dengan tangan di borgol dan pengawalan petugas, Adimas Firdaus alias Resbob, pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan supporter Persib, tiba di gedung Direktorat Siber Polda Jabar sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Direktur Siber Polda Jabar, Kombes Pol Reza Ramadiansyah mengatakan, pengejaran pelaku dilakukan sejak hari Jumat setelah adanya laporan dari Aliansi Sunda Ngaheji. Selama pelarian, Resbob sempat berpindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Surabaya, Surakarta, hingga akhirnya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Kita sudah melakukan pencarian di hari sejak ada laporan yang bersangkutan sudah pindah-pindah kota dari Surabaya, kemudian ke Surakarta, dan terakhir kita tangkap di Semarang. Untuk pasal yang diterapkan, pasal 28 ayat 2. Sebelumnya Resbob dilaporkan oleh supporter Persib Bandung, yakni Persib Viking Club dan Aliansi Sunda Ngaheji ke Mapolda Jabar atas dugaan kasus ujaran kebencian berbau sara terhadap suku Sunda dan supporter Persib. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Warga di sekitaran komplek perkantoran Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dihebohkan dengan penemuan puluhan anak ular sanca yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong. Sebanyak 22 ekor anak ular dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Palabuhan Ratu mengevakuasi anak ular yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong di sekitar komplek perkantoran Palabuhan Ratu, Sukabumi. Sebanyak 22 ekor anak ular sanca ini berhasil dievakuasi petugas damkar usai mendapat laporan dari warga yang sempat menghebohkan karena banyak ular keluar dari gorong-gorong air. Kirain saya di video itu hanya 5 ekor ya, ternyata pas kita kesini sebanyak 22 ekor. Kalau dilihat dari usianya itu sepertinya seperti apa kelihatannya? Usianya kayaknya itu baru menetas ya, karena memang di musim hujan ini kita sering banyak laporan ular karena memang musim hujan waktunya memang lewat ini banyak yang menetas atau berkeliaran di pemukiman. Untuk keselamatan, pihak damkar mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri jika menemukan ular baik yang berbisa maupun tidak. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. 22. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan penebangan pohon di pinggir jalan di sejumlah titik di jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Bandung. Hal ini dilakukan demi keselamatan pengendara, mengantisipasi pohon tumbang selama musim hujan. Penebangan pohon ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga yang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut, guna menjaga keselamatan para pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan utama penghubung Garut dan Bandung, seperti di kawasan Lebak Jero, Kadungora, hingga perbatasan Garut-Bandung. Penebangan pohon dilakukan terhadap pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan. Kegiatan untuk hari ini adalah penebangan ranting-ranting pohon maupun pohon yang dipandang dapat membahayakan pengguna lalu lintas supaya pengguna jalan itu nantinya dalam keadaan aman dan nyaman. Berapa titik Pak semuanya? Untuk di ruas batas Bandung Garut ini kemungkinan ada di
3 titik di sepanjang batas Bandung Garut sampai dengan Ciwuni. Kementerian Kehutanan melepas liarkan seekor elang Jawa di kawasan Situ Gunung, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelepas liaran ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga pelestarian satwa langka endemik Indonesia. Seekor elang Jawa dilepas liarkan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di kawasan resort pengelolaan Taman Nasional Situ Gunung, Balai Besar, Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Elang Jawa yang diberi nama Raja Dirgantara yang berarti penguasa udara, tampak ragu sesaat sebelum akhirnya mengepakkan sayap dan menghilang di balik rimbunan hutan. Tepuk tangan dan tatapan haru mengiringi momen kembalinya sang raja ke habitat alaminya. Sebelum dilepas liarkan, elang Jawa ini telah melalui proses rehabilitasi dan dinyatakan layak kembali ke alam. Dalam pelepas liaran, GPS telemetri dipasang untuk memantau pergerakan Raja Dirgantara tanpa mengganggu aktivitas alaminya. Teknologi ini memungkinkan pemantauan wilayah jelajah, lokasi bersarang, hingga pola mencari pakan, sekaligus menjadi alat penting dalam memastikan elang Jawa mampu bertahan hidup di alam liar. Terhadap elang Jawa, 1 ekor, perhatian kepada seluruh yang kita namai Raja Dirgantara. Jadi rajanya udara. Yang ini sudah kita gunakan teknologi GPS telemetri, sehingga kemudian kita bisa memantau pergerakan atau jelajah home range dari elang tersebut. Kemudian juga kita bisa memantau dia bersarang di pohon apa, ya, di titik mana begitu dia habitatnya. Kemudian juga pada saat dia mencari pakan, ya, jadi home range untuk habitat itu kita akan lihat semua. Berdasarkan penelitian terbaru, populasi elang Jawa di Pulau Jawa kini tercatat sekitar 511 pasangan. Angka ini menunjukkan peningkatan sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya konservasi harus terus dijaga. Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak dapat memperkuat pelestarian elang Jawa. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.